Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kali ini kita akan membahas mengenai budidaya tanaman, tentunya di tanaman yang memanfaatkan ruang yang kecil sempit, tetapi di mana ada kesempitan, disitulah adalah peluang. Jadi ini sangat menarik bagi para ibu-ibu yang tinggal di perkotaan tentunya. Tapi yang di pedesaan juga nggak masalah sebenarnya. Gitu. Jadi pada sore kali ini kita akan membahas bagaimana budidaya tanaman sayuran khususnya untuk di pemanfaatan atap rumah di rooftop, jadi rooftop gardening. Jadi oleh karena itu sering saya lihat ini narasumber kita ini sudah melakukan. Ya, oleh karena itu nanti akan kita tanya-tanya pengalamannya di dalam rooftop gardening. Jadi assalamualaikum Bu Sakiyah. Waalaikumsalam Pak Agus. Oh iya, sehat kan hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Agus. Iya. Oh iya, suaranya kok kurang keras ya Bu Sakiyah? Kurang keras ya Pak? Oh ya, sekarang udah keras ya. Ya, ya. Jadi Ibu Sakiyah Nasution ya Bu ya? Ya benar Pak, Nasution. Nanti saya salah pula. Ibu Sakiyah. Iya, marganya nggak tercantum. Iya. Oh ya, Bu Sakiyah Nasution, beliau sebagai dosen pengajar di Stipap. Ya, betul kan Bu? Betul Bapak. Nanti saya salah pula, iya kan? Ya. Jadi gimana itu? Memang hobi atau bagaimana Bu Sakiyah menanam sayuran yang seger di atas rumah, di atap itu gimana ceritanya awal mulanya? Ya Pak, memang kalau saya kilas balik ke belakang begitu, waktu masa saya masih anak-anak, masih tinggal di kampung sama orang tua, ketepatan di samping rumah kami ada lahan kosong. Nah, di situ orang tua bertani, tanam jagung, kacang tanah, ubi, dan lain-lain. Nah, saya ikut nimbrung. Dan saya rasa kok menyenangkan gitu. Nah, seperti yang Pak Agus tadi sampaikan, di mana ada kesempitan, di situ ada peluang. Nah, jadi naluri bertaninya timbul kembali gitu. Apalagi saat ini pemerintah juga kan mencanangkan yang namanya ketahanan pangan nasional. Nah, jadi sebagai ibu-ibu yang selalu masak di rumah gitu, pengen mempraktekkan gimana sih untuk mendapatkan sayur mayur paling tidak kita nggak harus lagi bopong-bopong gitu dari pasar gitu ya Pak. Oh betul. Bu Sakiyah, ngomong-ngomong kampungnya di mana kalau boleh tahu? Saya dari pelosok Pak. Kalau kalau ke desa kelahiran saya namanya Magadolok, mungkin Bapak kesulitan mencarinya di dalam peta. Enggak, aku tebak. Itu paling kalau tidak di Tapanuli Selatan, Mandailing Natal. Iya, benar Pak. Apa ini benar daerah sono ya itu. Oh, iya. Ya, terus oke lah Bu. Jadi bertaninya dari dulu sekarang muncul kembali. Sekarang sebagai masyarakat urban tinggal di Medan. Di Medan kan Bu? Iya benar Pak. Itu terus dipraktekkan, iya kan? Iya dipraktekkan. Nah jadi ketepatan kalau lahan ya misalkan mungkin ada bagian orang punya lahan ya Pak ya, lahan yang cukup luas untuk mempraktekkan bertaninya, bercocok tanamnya gitu ya. Nah kalau kami sendiri di rumah memang lahannya sempit. Nah, sehingga karena ada ruang kosong gitu, kalau mungkin di kelapa sawit ada pada masa TBM ada gawangan ya Pak ditanami. Nah, kalau di sini ada ruang kosongnya,
Nah itu tadi di atap gitu, yang kita sebut dengan rooftop gitu ya Pak. Jadi disitulah saya mencoba-coba awalnya, kemudian kok jadi menyenangkan gitu. Iya, Bu, apa tadi ceritanya kalau apa itu memang untuk full memenuhi kebutuhan sendiri ya, Bu ya? Nah, untuk sayur mayur apa yang saya tanam di situ ya sudah terpenuhi gitu. Oh. Dari yang sudah saya tanam terpenuhi, khususnya sayur-sayuran. Nah, ada beberapa yang memang kita butuhkan juga, misalkan cabai gitu ya Pak ya. Nah, itu masih belum terpenuhi, dan juga karena kita sistem bertanamnya juga kita rotasi, nggak terus-menerus itu, hanya sayurnya yang tetap ya Pak ya. Sayurnya tetap itu. Nah, yang lainnya kayak buah-buahan, cabai atau tomat itu kita rotasi. Jadi ketika ada tomat ya tomatnya mencukupi, ketika ada cabai ya mencukupi. Tapi memang kalau Indonesia itu nggak lucu sih kalau apa-apa beli, karena kan alamnya tropis, cocok nanam sayuran mestinya mesti Itu hidup. dia Pak. Nah, hanya niat dan enggak aja lah niatnya. Oh gitu. Iya, benar. Jadi kalau bagi saya sih memang yang pertama niatnya, semangatnya, yang kedua kemauannya gitu. Jadi dari praktek urban rooftop ini, jadi saya rasa itu bisa direalisasikan. Ya, mudah-mudahan ini justru ini harapan kami menginspirasi bagi masyarakat. Oh, ternyata begini, nggak harus beli semua gitu loh. Para sayur juga memanfaatkan yang ada. Dan itu paling pasti. tidak. Nah, paling tidak kalau misalkan kangkung ya Pak, ini sayur kalau dikatakan sejuta umat, sayur sejuta umat. Di mana saja ada, di restoran mewah juga itu disajikan. Nah, sangat mudah untuk menanamnya dan untuk memperolehnya. Dalam waktu 25 hari kita sudah bisa panen gitu Pak. Dan yang jelas itu kan kita tahu sendiri yang nanam terkontrol, tidak misalnya organik, tidak kena kontaminasi pestisida kan gitu mestinya. Nah, betul Pak. Pestisidanya kita bisa racik sendiri dari bahan-bahan dapur. Nah, kemudian juga pupuknya juga bisa kita manfaatkan lagi, sisa-sisa sayuran atau buah-buahan untuk jadi pupuk organik. Misalkan dari cucian beras, itu juga bisa kita jadikan untuk nyiram tanamannya gitu. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan saat ini isu pemanasan global ya Pak ya, kenaikan suhu. Nah, ini juga kan bertujuan, ada manfaatnya untuk menekan karbon di udara. Gitu. Betul, itu kan sejuk jadinya hijau kan gitu. Bu iya, Sakia. Royo-royo. Iya. Ini kita ngobrol ini dikira apa loh Bu? Dikira apa? Cuma ngobrol aja. Orang kan tahu pengen buktinya mana nanamnya Bu Sakia. Bisa tampilkan coba. Nanti dikira kita ngobrol aja. Silakan Bu, di-share ya. Baik Pak, saya coba share dari praktek yang sudah saya lakukan untuk berkebun di rooftop. Nah, jadi ya di sini saya menyiapkan sedikit ya dokumentasi yang sudah saya lakukan ya Bapak. Sebenarnya saya juga punya nama akun YouTube. Saya sebut SKH Rooftop Garden. Memang masih saja baru saya mulai begitu, karena saya pikir kemana nih saya posting juga kegiatan-kegiatan urban farming di rooftop gitu. Jadi saya juga coba buat akun saya di YouTube. Nah, kalau gambar pertama ini sebagai profil saya, ini kali kedua saya panen selada waktu itu. Dan beberapa peralatan yang biasa saya gunakan ketika bermain-main dengan tanah untuk menyiapkan media tanam. Kacamatanya untuk apa itu, Bu? Ya, kacamatanya kan kalau di rooftop kan panas ya Pak. Ketika panas, sangat panas, terik gitu, sangat silau, lalu saya gunakan kacamata, kemudian gunakan sarung tangan, dan beberapa alat lain seperti gunting atau sepet atau kain lap, ya kadang-kadang butuh ya Pak pada saat kita mengolah. Mungkin ini sebagai pengantar atau memperkenalkan juga ke pemirsa begitu
rooftop. Ya, rooftop ini merupakan atap datar berupa dak beton pada rumah atau bangunan bergaya modern minimalis. Yang sebenarnya di rumah kita juga bisa kita buat, tapi memang harus punya perencanaan Oh, untuk ini. dia membuat atap tersebut. Nah, kalau sejarahnya ini saya berkebun di rooftop sebenarnya ini juga masih belum tuntas ya Pak. Oh ya, ya. Yang kami gunakan ini masih belum tuntas. Nah, jadi ini beberapa dokumentasi. Ini fotonya 2 minggu lalu, mungkin 2 minggu lalu. Di sini ya Pak ada tomat. Tomat, ya. Terus apa lagi Bu? Ada cincau. Oh, cincau rambat ya Bu, yang cincau apa kan? Yang bulu kan? Cincau hijau, iya Pak, cincau hijau. Yang bisa kita jadikan minuman segar kalau pada saat panas-panas berkebun di rooftop, bikin minuman cincau, kasih es, kasih gula merah, wah seger banget Pak. Saya punya cincau yang lain gitu. Iya. Yang bulu ya Pak, cincau bulu. Yang bulu maupun yang apa? Yang apa? Itu yang apa? Premia yang gede gitu. Nah, iya. Terus pohon apa lagi Bu? Nah, ini ada mint. Ini mint Pak. Ini mint. Ya, yang biasanya dijadikan sebagai pemanis atau mempercantik ataupun juga dijadikan minuman Pak. Mint bisa jadi. Ya, teh mint. Ini sayurnya ada sawi, ada selada, kailan, seledri. Nah, seledri. Iya. Di sini seledrinya ini sedang sakit begitu, sedang sakit. Dan kalau ini betulnya ada ubi jalar yang baru tumbuh dari kulit. Pada saat saya motong ngupas ubi jalar, sengaja saya letakkan di polybag dan harapannya memang ini bisa tumbuh gitu. Dan ternyata ya tumbuh. Ini nantinya daunnya bisa dipetik dijadikan sayur juga. Gitu Pak. Iya. Tanaman apa lagi Bu? Next. Nah ini saya coba bagi dengan pemirsa. Nah, ketika kita akan memanfaatkan rooftop untuk berkebun, nah tentu kita perlu mengenali karakteristik tanaman yang sesuai. Awalnya saya berpikir kalau selada itu tidak cocok ditanami di tempat yang panas, ya. Oh ya. Ya, di tempat yang panas. Nah, ternyata setelah melakukan bercocok tanam di rooftop, selada itu paling menyenangkan gitu, paling menyenangkan bagi selada kalau di tempat yang panas. Nah, kalau sering hujan, selada gampang busuk gitu. Nah, kemudian juga kita harus kenali lingkungan sekitar. Bagaimana dengan kondisi yang paling mengganggu itu memang yang sering terjadi angin kencang dan panas matahari yang full kalau di rooftop. Nah, kemudian kita pilih teknik berkebunnya, kita mau pilih apa? Apakah mau konvensional, misalkan menggunakan media tanam tanah dengan tambahan pupuk kandang atau kompos, nah atau bisa juga dengan hidroponik gitu. Nah, kemudian konsep pengelolaan kebun, apakah kita mau berkebun dengan konvensional tadi menggunakan bahan-bahan organik atau semi organik. Nah, ini saya berbagi pengalaman ketika saya mulai berkebun di rooftop. Awalnya pada November 2019. Nah, artinya kalau misalkan kita kegagalan gagal dalam menanam, sebetulnya dalam berkebun itu kita tidak bisa katakan itu gagal, tapi itu pembelajaran. Nah, jadi iya, pembelajaran. Ini kondisi saya nggak malu nunjukin, pertama saya melakukan berkebun di rooftop, kondisinya seperti ini, nanam kangkung tapi banyak diganggu oleh tikus sehingga hanya seperti ini kondisi kangkungnya awalnya, dan terakhir hanya satu pohon yang berhasil karena dibongkar tikus gitu Pak. Nah, kemudian selada, nah inilah pada tahun 2019. Nah, dari sini saya belajar gitu. Apa sih masalahnya? Kenapa kok cuma seperti ini selada saya? Padahal kalau di pasar itu bisa lebih besar-besar gitu, lebih jauh lebih besar dari yang saya tanami gitu. Nah, jadi saya coba pelajari dan akhirnya
ketemu gitu, apa sih gitu, apa triknya agar tanaman seladanya ataupun sayuran lainnya itu bisa lebih segar dan hijau. Iya. Nah, ternyata memang faktor iklim itu sangat mempengaruhi. Oh. Iya Pak, sangat Ya. mempengaruhi. Kalau saya pernah bertanam jagung, ya Oh ini kan ya. masih kecil ya Pak. Nah kalau di Ya. rooftop ini banyak gangguan, misalnya burung. Masih jadi karena kalau pertama kita tanam, ini si burung belum tahu kalau di sini ada jagung. Nah Oh. begitu tanam berikutnya ya udah dimakan ini sama burung. Akhirnya ini caranya gimana ya biar nggak dimakan? Ya udah pakai penutup ya dengan cara-cara yang sederhana apa yang ada. Nah kemudian untuk menahan angin ini sudah ditahan dengan batu bata. Batu bata ya. Tahan dengan batu bata. Nah lalu agar tidak terlalu panas juga dikasih paranet Pak, naungan ya, naungan. Nah jadi di rooftop kami ini ada bisa dikatakan 3 perbedaan intensitas cahaya matahari. Jadi ada yang memang terbuka tanpa naungan, ada yang diberi naungan, dan ada yang full naungan. Nah di sini di dalam ini tempat kami menyemai. Kalau ada benih-benih yang mau kita semai, nah menyemainya di sini gitu. Dan ini tertutup, jadi ditutup nanti juga dengan paranet. Kalaupun misalkan ada burung ataupun apa ya gangguan yang lain ke sini gitu nggak begitu berpengaruh. Iya. Nah, selain dari faktor lingkungan, ya cuaca, struktur bangunan juga perlu dipertimbangkan. Yang paling utamanya adalah drainase, gitu. Jangan sampai terjadi genangan yang tinggi ya Pak ya, karena di sini kan polybag langsung kena ke lantai. Jadi kalau misalkan hujan deras, jika drainasenya tidak lancar gitu, nggak bagus ya ini bisa jadi tergenang, nanti akan terganggu tentu tanamannya. Bu, ini apa? Menarik juga ini. Ya Pak. Ini di samping rooftop juga ini gabungan, ada vertikulturnya ini. Saya lihat Pak. ada yang itu pot-pot yang vertikal itu ya, tambah memanfaatkan ruang lagi. Iya Pak, memanfaatkan ruang lagi. Jadi ya ini kalau saat ini sedang ditanami bawang batak. Tadi kan saya bilang saya berasal dari Madinah, Mandalika. Kalau mau masak arsik bisa ambil bawang bataknya dari sini gitu ya Pak. Ya, nah beberapa pemanfaatan ya Pak dari apa yang kita punya dari limbah dapur misalnya gitu kalau kita bertanam secara konvensional. Nah kalau untuk media tanamnya kita bisa gunakan polybag yang paling sederhana. Jadi bagi ibu-ibu nggak usah terlalu mikir modalnya nggak ada atau nggak perlu modal besar sebenarnya. Yang penting itu tadi kemauan kita ada polybag ataupun mungkin bisa kita gunakan barang bekas. Ya misalkan kalau kita mau secara sederhana saja hidroponiknya ada styrofoam kita bisa gunakan untuk wadah kita bertanam atau juga mungkin botol bekas dari minuman-minuman saset begitu. Nah lalu untuk menyiapkan media tanamnya, ya kita bisa manfaatkan juga dari tanah hitam, misalkan dari pupuk kandang untuk sebagai campuran. Nah untuk pemanfaatan limbah, nah ini bisa kita peroleh juga dari dapur ya Pak. Misalkan sayur dan buah-buahan ini bisa kita olah jadi kompos. Nanti saya tunjukin foto-fotonya. Bisa kita olah juga jadi ekoenzim yang mungkin lagi trending juga saat ini. Nah bisa sisa nasi daripada terbuang-buang masih bagus sebelum tercampur dengan bahan masakan lainnya bisa dijadikan mol mikroorganisme lokal yang mana mol ini nanti bisa dijadikan juga sebagai bahan untuk mengomposkan atau juga jadi pupuk cair gitu. Nah kemudian cangkang telur. Nah cangkang telur ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber hara atau jadi mulsa biar kalau pada saat hujan tanahnya enggak tertumbuk atau tergilas oleh air hujan ataupun ketika panas si tanah nggak terlalu kepanasan gitu. Nah lalu juga untuk membentuk porositas tanahnya. Nah, mungkin biar lebih menarik lagi saya tunjukin beberapa foto sebelum kita lihat satu persatu fungsinya. Nah jadi ini
limbah dari limbah dapur, khususnya dari sisa sayuran, buah, ini saya jadikan Bu kompos. Zakia, Ya Pak. itu ini nampilkannya cepat aja, nanti kita bikin ini aja episode khusus membuat kompos gitu aja. Siap Pak, siap. Oke. Iya. Ya. Nah, kalau ini molnasi nanti seperti tadi kata Bapak ya, nanti Iya. kapan-kapan kita ya belajar membuat molnasi dan apa Ya. fungsinya. Ya, nanti kita bikin apa secara detailnya nanti ya. Ini kan apa aja sekilas saja dulu, Bu. Iya, Ya. Pak. Oke, nah ini kalau ekoenzim dari buah-buahan ketepatan tanggal 27 minggu depan nanti panen ekoenzimnya. Oh, iya. Nah, ini untuk cangkang telur. Nah, kalau habis bikin telur ceplok. Nah, Nah, jadi cangkangnya jangan dibuang, dibersihkan, bisa kita manfaatin gitu. Nah, ini juga ya nanti kita akan bahas khusus tentang mie azola. nah. Ini serasa-serasa dari dedaunan yang ada di pekarangan, bisa kita manfaatin juga, air cucian beras. Nah, beberapa kondisi serangan hama yang terjadi, ya ini kalau dari identifikasi serangan nematoda, nah ini karena dimakani burung nih, dimakani oleh burung jadinya, nah jadi saya tutupin seperti ini. Dan ada juga ya ini beberapa hama yang menyerang, ada kutu putih, kemudian si kutu putih ini membawa sebagai vektor virus kuning yang cukup mengganggu tanam-tanaman yang ada di rooftop saya gitu. Iya. Jadi, seperti ini sampai tanamannya juga yang nggak bisa berbuah bahkan mati gitu. Iya. Nah ini juga ada ulat. Ini kan kendala-kendalanya ya Bu ya. Iya Pak, iya nih ulat yang makan daun. Yang saya bisa tayangkan untuk saat ini, ada kira-kira yang perlu ditambahkan? Bagus. Bisa di apa tutup dulu Bu. Oke, siap. Ya. Ya. Bu, Zakia itu SKH singkatannya apa tuh Bu? Zakia Pak. Hah? Oh, tadi saya berpikir SKH Rooftop Garden. Oh, iya. Jadi paham sekarang. Inisial saya SKH, jadi S-nya iya. Mohon maaf, nggak ngerti saya. Apa, Pak? Karena nama saya terlalu singkat, jadi biar panjang saya buatkan SKH. Oh iya, biar agak panjang sih gitu ya. Ya, terima kasih Bu Zakia sudah berbagi mengenai rooftop garden, beberapa teknik lengkapnya tadi. Dan nanti insya Allah kita bahas lagi detailnya masing-masing supaya lebih jelas lagi. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.